Mari saudara, saya akan mengajak saudara untuk melanjutkan dari kitab Wahyu. Saat ini saya akan mengajak saudara untuk membaca dari pasal yang pertama, dari ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti dengan Alkitab saudara yang terbuka, jikalau saudara ada. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, di dalam kitab Wahyu ini, jikalau saudara baru mengenal, atau baru ingin mengetahui, bahkan mau belajar mengetahui tentang siapa Yesus, Yesus yang ada di dalam Alkitab, saya akan mengajak saudara untuk mengikuti, sehingga dari sini saudara boleh melihat siapakah sebenarnya Yesus yang ada di Alkitab. Sehingga saudara bisa menentukan sikap apa yang saudara akan ambil terhadap Yesus yang ada di Alkitab ini. Saudara, di ayat yang keempat, di sini kita diberikan satu keterangan bahwa penulis dari kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Yohanes yang dipakai oleh Yesus, yang melalui angel, yang melalui malaikatnya berbicara kepada Yohanes untuk menuliskan apa yang dia harus tuliskan. Dan tulisannya ini ditujukan kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, yaitu jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan tentunya yang saat ini ada juga gereja-gereja di seluruh dunia. Surat atau kitab Wahyu ini untuk saya, untuk saudara, orang Kristen yang hidup di zaman ini juga masih berlaku. Karena saya dan saudara saat ini 2000 tahun dari surat ini dituliskan, dan disitulah saya dan saudara berada, dan terus peristiwa-peristiwa yang akan diungkapkan oleh Yesus yang diperintahkan dituliskan oleh Yohanes akan terpenuhi satu demi satu. Dan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil itu, Yohanes memberikan salam dengan kata kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara, sedikit saya akan berbicara dari ucapan salam, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata grace to you and peace from him. Kasih karunia atau grace di dalam bahasa Inggris yang dipakai, saudara, adalah anugerah dan kasih karunia yang dari Tuhan sendiri, yang nantinya jikalau saudara sudah miliki itu, saudara juga akan mendapatkan damai sejahtera yang bukan dari dunia,
tetapi damai sejahtera yang dari Allah sendiri, yang saudara terima melalui kasih karunia yang sudah saudara terima di dalam keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah di dalam Yesus. Sehingga dari situ saudara dan saya tahu kita ada di dalam damai sejahtera Allah. Kita hidup di dunia yang penuh dengan pergolakan. Kita hidup di dalam dunia yang tidak menentu, saudara. Peristiwa demi peristiwa yang saya dan saudara tidak kehendaki terjadi. Tetapi jikalau saya dan saudara mau bertumbuh, dan saya dan saudara mau belajar di dalam firman Tuhan, saudara akan mendapatkan kejelasan, saudara akan mendapatkan satu kepastian sikap sebagai orang percaya. Saudara hidup di dalam dunia yang sudah dikuasai dosa. Saudara tidak akan mendapatkan satu kedamaian yang abadi di dunia ini. Tetapi Allah di dalam Kristus sudah memberikan damai abadinya di dalam diri saudara, jikalau saudara sudah memberikan diri saudara kepada Yesus untuk diampuni. Sehingga apapun yang akan terjadi terhadap diri saudara, saudara tahu kemana saudara pergi. Jikalau saudara saat ini juga malam ini mati, saudara tahu kemana saudara akan tinggal. Saudara akan bersama Yesus yang ada di surga. Sehingga dari situ saudara-saudara diberikan satu kesempatan untuk berpesan kepada teman, untuk berpesan kepada saudara, mungkin istri atau anak atau handetolan yang lain. Saudara bisa mengatakan dengan satu kesaksian yang indah, jikalau kalian tidak menemukan saya lagi suatu saat atau malam ini, entah karena apa, saudara akan ketemu dengan saya di surga bersama Yesus Kristus. Jadi jikalau saudara-saudara itu, saudara-saudara kalian atau teman kalian ingin bertemu dengan Anda, katakan, ada satu jalan yang saudara atau teman-teman Anda bisa dapatkan untuk bertemu dengan Anda kembali, adalah di dalam karunia yang Allah sudah diberikan melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa dunia. Sehingga dari situ saudara saat ini juga diberikan kesempatan untuk mengatakan kepada teman, untuk mengatakan kepada orang lain. Bahkan jikalau ada di tengah-tengah keluarga saudara yang belum hidup di dalam Kristus, saudara bisa mengatakan, jikalau saya tidak ada, saya mati, dan kalian ingin ketemu dengan saya, saudara bisa temui saya melalui Kristus yang juga sudah mati bagi saudara. Sehingga dari situ saudara diberikan satu kekuatan untuk menyatakan hanya ada satu jalan keselamatan menuju ke surga, yaitu di dalam Kristus Yesus. Dan di sini saudara-saudara akan menemukan bagaimana sebetulnya kitab Wahyu ini begitu berguna bagi saya dan bagi saudara yang hidup di zaman ini. Dan di zaman yang akan datang, sampai Tuhan sendiri masih memelihara kehidupan di bumi ini. Dan di sini dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yaitu dari Yesus yang ada, Yesus yang sudah ada, dan Yesus yang akan datang. Saudara, luar biasa sebetulnya. Yesus sudah ada, Yesus ada saat ini, dan Dia akan datang. Dan dikatakan, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja melalui ketujuh jemaat yang ada di Asia itu. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang kelima, saudara bisa lihat kembali di Alkitab saudara, dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara, Yesus adalah yang pertama bangkit dari orang mati dan tidak akan mati lagi. Pernahkah saudara mendengar satu perkataan, jikalau saudara mati, jikalau saudara dilahirkan hanya satu kali, saudara akan mengalami kematian sebanyak 2 kali. Tetapi jikalau saudara sudah dilahirkan untuk kedua kalinya, saudara akan